Pohon pepaya tidak berduri, tumbuh bersama bunga melati. Izinkan saya perkenalan diri, moga-moga menyentuh hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan LK 3.1 menyusun Best Practice. Best Practice menggunakan metode STAR, profil mahasiswa, lokasi, lingkungan pendidikan, tujuan yang ingin dicapai penulis, situasi, tantangan, refleksi hasil, dan dampak. Tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Hana Isjulia Sari SPD, nomor UKG 2019021495341, kelas PG PAUD 002, kelompok C, asal instansi TK Angkasa Lanut Manuhua Biak. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 Universitas Negeri Makassar. Menyusun cerita praktik baik atau best practice menggunakan metode STAR, situasi, tantangan, aksi, refleksi, hasil, dan dampak terkait pengalaman mengatasi permasalahan siswa dalam pembelajaran. Lokasi TK Angkasa, lingkungan pendidikan Taman Kanak-kanak kelompok B. Tujuan yang ingin dicapai penulis adalah meningkatkan kemampuan mengenal angka pada anak didik kelompok B TK Angkasa menggunakan media memancing bola angka. Tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan 9 Desember 2022. Situasi. Yang pertama, kondisi yang menjadi latar belakang masalah dalam pembelajaran ini adalah A. Metode yang digunakan guru monoton. B. Media yang digunakan guru belum bervariasi, sehingga kegiatan belajar yang tidak menarik bagi anak didik. C. Kurangnya minat belajar anak didik. D. Guru menggunakan media yang abstrak sehingga membuat anak didik kesulitan mengenal angka. Setelah ditelusuri, kondisi tersebut disebabkan oleh guru pada saat mengajar metode dan media yang kurang mendukung, lebih banyak menggunakan metode ceramah sehingga kemampuan anak didik dalam mengenal angka masih rendah. 2. Praktik pembelajaran ini menurut saya penting untuk digunakan karena menurut saya banyak guru yang mengalami permasalahan yang sama dengan permasalahan yang sama di sekolah kami. Mungkin kurangnya pelatihan, minimnya pemahaman guru tentang pembelajaran yang efektif, sehingga praktek ini diharapkan selain dapat memotivasi diri sendiri, diharapkan juga dapat mereferensi bagi rekan guru yang lainnya. Saya berperan sebagai pendidik sekolah dan sekaligus menjadi mahasiswa praktek PPL kategori 2 Universitas Negeri Makassar yang mempunyai tanggung jawab yang besar untuk melakukan proses pembelajaran secara efektif dengan menggunakan model pembelajaran dan hasil belajar anak didik bisa sesuai dengan apa yang saya harapkan. Tantangan, apa saja yang menjadi tantangan untuk mencapai tujuan tersebut? Siapa saja yang terlibat? Setelah dilakukan identifikasi masalah dengan melakukan refleksi diri, wawancara dengan para pakar atau ahli, guru dan teman sejawat, kepala sekolah dan diperkuat oleh kajian literatur, yaitu pembelajaran yang ingin dicapai adalah kemampuan anak dalam mengenal konsep bilangan masih rendah. Ada beberapa penyebab terjadi masalah tersebut, antara lain hilangnya motivasi belajar anak didik saat mengikuti proses pembelajaran, kurangnya minat belajar anak karena faktor dari diri anak sendiri serta faktor lingkungan anak itu sendiri. Faktor guru yang menggunakan metode yang monoton dan tidak menggunakan media sehingga kegiatan belajar menjadi tidak menarik bagi anak. Guru menyebutkan urutan bilangan tanpa menghubungkannya dengan benda-benda yang konkret sehingga anak didik hanya tahu membilang. Dari penyebab di atas, tantangan yang dihadapi guru adalah penggunaan metode pembelajaran yang inovatif yang dapat menarik minat anak didik. Pemilihan model pembelajaran yang tepat dan sesuai dengan karakteristik materi pembelajaran dan karakteristik minat anak didik. Mengaplikasikan IT dalam proses pembelajaran di kelas. Guru harus mampu mempersiapkan media yang lebih bervariasi dengan dapat meningkatkan kemampuan mengenal konsep bilangan, benda konkret dengan menyebutkan urutan bilangannya. Jika dilihat
Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa tantangan yang dihadapi yaitu melibatkan guru dan anak. Langkah-langkah apa saja yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut? Strategi apa yang digunakan? Bagaimana prosesnya? Siapa saja yang terlibat? Apa saja sumber daya atau materi yang diperlukan untuk melaksanakan strategi ini? Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh guru sesuai tantangan yang dihadapi antara lain adalah pemilihan metode yang tepat dalam mengenalkan konsep bilangan pada anak didik, yaitu menggunakan media memancing bola angka dapat meningkatkan kemampuan mengenal angka 1 sampai 10. B. Proses penggunaan metode ini dimulai dengan mengenalkan angka melalui tulisan di papan tulis dan YouTube. Setelah itu, anak menghitung 1 sampai 10 bersama-sama. Sumber media ajar yang diperlukan yaitu dari YouTube. Berikut saya sertakan link YouTube dari pembelajaran inovatif yang saya buat. 2. Pemilihan model pembelajaran. A. Strategi yang dilakukan guru memiliki model pembelajaran yaitu dengan memahami karakteristik minat siswa dan materi yang diajarkan. B. Proses pemilihan model dengan cara mempelajari model-model pembelajaran yang tepat dan yang dapat diterapkan sesuai dengan karakteristik anak didik dan materi. Sumber daya yang diperlukan dalam pembelajaran ini adalah model pembelajaran problem based learning menggunakan IT. Strategi yang digunakan guru mengaplikasikan IT. 3. Mengaplikasikan IT. A. Strategi yang dilakukan guru dalam pemilihan penggunaan IT yaitu mempelajari aplikasi yang tepat yang dapat digunakan untuk mengenal angka kepada anak didik, serta saya mendapatkan arahan dan saran dari dosen guru Pamong, serta penggunaan IT dengan membuka aplikasi YouTube dan mencari materi kegiatan yang sesuai. C. Sumber media ajar yang digunakan yaitu menggunakan laptop. 4. Menyusun kegiatan mengenal angka 1 sampai 10. A. Media yang digunakan guru diharapkan dapat meningkatkan kemampuan anak dalam mengenal angka 1 sampai 10, yaitu dengan merancang pembelajaran berpusat pada anak didik. B. Proses merancang dan mengembangkan rencana pembelajaran atau RPP yang berpusat pada anak didik diharapkan dapat membuat anak didik lebih aktif dalam proses pembelajaran. C. Sumber daya yang diperlukan yaitu pemilihan metode dan media yang menarik. Dapat merangsang anak didik lebih aktif dalam pembelajaran. 5. Membuat instrumen penilaian secara kompleks dari 6 aspek perkembangan. Refleksi hasil dan dampak. Bagaimana dampak dari aksi dan langkah-langkah apa saja yang dilakukan? Apakah hasilnya efektif atau tidak efektif? Mengapa? Bagaimana respon orang lain terkait dengan strategi yang dilakukan? Apa yang menjadi faktor keberhasilan dan tidak berhasil dari strategi yang dilakukan? Apa pembelajaran dan keseluruhan proses tersebut? Dampak dari aksi di atas yang dilakukan dan hasilnya efektif antara lain: 1. Dampak dari penggunaan tulisan di papan tulis dan media memancing bola angka ini sangat membantu pemahaman anak didik tentang konsep membilang benda yang konkret dan dapat menyebutkan angka 1 sampai 10 dengan menghitung jumlah bola yang berhasil dipancing. 2. Pemilihan penggunaan model pembelajaran problem based learning serta kegiatan yang berpusat pada anak didik dapat meningkatkan keaktifan anak didik serta membuat anak didik lebih termotivasi dalam proses pembelajaran, sehingga dapat meningkatkan kemampuan mengenal angka 1 sampai 10 dibandingkan dengan menggunakan metode konvensional yang selama ini sering digunakan oleh guru. Hal ini terlihat dari indikator keaktifan anak didik meningkat dibandingkan dengan sebelumnya menggunakan model PBL, walaupun masih ada satu orang anak didik tidak terlalu aktif dalam kegiatan pembelajaran kelompok. Dampak menerapkan model pembelajaran problem based learning dan menggunakan media berbasis TPACK bagi guru adalah dapat membantu guru menyampaikan materi lebih mudah dan kegiatan pembelajaran tidak monoton. Respon orang lain terkait dengan strategi yang dilakukan dalam proses pembelajaran dari lingkungan sekitar yaitu anak didik, teman sejawat, kepala sekolah, serta dosen dan guru Pamong memberikan respon yang positif. Di antara lain, kegiatan pembelajaran sebagian besar sudah sesuai dengan RPP. Dengan kegiatan pembelajaran yang dilakukan, meskipun masih perlu perbaikan ke depannya. Pada saat mengambil video,
Dibantu oleh ibu kepala sekolah untuk mengambil gambar. Respon dari peserta didik sangat antusias, sangat menyukai kegiatan pembelajaran yang dilakukan. Ada pengrajin menumpuk besi, kawat dirakit buat pondasi. Mohon izin menutup presentasi. Semoga nanti dapat apresiasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.